Nah, kalau sebagai anak-anak melihat orang tuanya mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka, ya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena saya percaya ketika anak-anak itu melihat keluarganya sebagai gambaran dari Kristus itu sendiri gitu kan. Nah, saya percaya anak-anak itu akan hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan gitu ya. Dan ketika anak-anak kita hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan, ini merupakan sebuah kekayaan yang sangat tidak ternilai ya, sangat mahal sekali ya, di mana anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan, ya kan? Saya percaya ini merupakan salah satu dampak yang sangat luar biasa ketika anak-anak itu melihat orang tuanya mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka gitu. Nah, dan ini memang sedikit agak ada korelasinya ya Pak ya. Mungkin sedikit saya akan agak perlebar gitu ya. Nah, jika kita melihat kepada kondisi di zaman sekarang ini, jika kita memperhatikan anak-anak muda sekarang, di mana anak-anak muda sekarang ini, khususnya generasi milenial dan Gen Z ya, di mana mereka sudah tidak tertarik gitu ya dengan hal-hal yang bentuknya spiritual atau gereja gitu kan. Ini menurut saya ada korelasinya, di mana orang tua itu memang tidak mencerminkan kasih Kristus dalam keluarga gitu. Sehingga itu berdampak kepada anak-anak itu pun menjadi tidak begitu tertarik gitu ya dengan hal-hal yang rohani, dan tidak tertarik dengan hal-hal yang spiritual gitu. Nah, makanya sangat penting sekali sebagai orang tua ya, kita benar-benar konsentrasi sekali menjadi gambaran atau menjadi teladan, sehingga anak-anak kita itu melihat gambaran Kristus dalam kehidupan kita gitu ya. Hal sederhananya Pak ya, saya memiliki 2 orang anak ya. Yang paling kecil itu usia 1 tahun 4 bulan, yang paling tua itu 3 tahun lebih gitu ya. Nah, namanya kita suami istri kan pasti ada problem ya. Kita ketemu dengan masalah-masalah yang memang sedikit agak menguras otot leher gitu ya. Ya kan? Itu pasti terjadi gitu kan, pasti terjadi gitu ya. Ibu pun udah Apalagi remaja pun pasti. iya, apalagi kan kita menikah tahun 2020 gitu kan, udah kan tidur dia lagi gitu ya. Nah, ada konflik-konflik, tetapi kebetulan karena saya tinggal bersama beberapa keponakan saya gitu ya. Ketika memang membutuhkan saya ngomong serius dengan istri saya yang mungkin akan menimbulkan suara-suara agak melengking sedikit gitu ya, maka anak saya itu akan saya minta kepada ponakan saya untuk dibawa dulu. Gitu, sehingga anak-anak itu tidak melihat saya sama istri saya mungkin sedikit agak gitu ya kan. Saya rasa itu adalah sesuatu yang sederhana yang harus kita lakukan ya, karena anak-anak itu akan melihat, wah, orang tua saya itu saling maki-memaki atau berantamnya gitu segala macam, dan itu akan tercermin gitu. Nah, ini hal sederhana ya yang setiap orang pasti mengalaminya gitu ya. Dan saya juga tidak menampilkan bahwa kita sebagai suami istri juga bahwa kita selalu tidak ada pertengkaran ya, ada, tetapi kita perlu menjaga anak itu meniru gitu ya, meniru dan merusak mentalitas anak kita gitu.